Selamat sore semuanya. Sekarang saya bersama dengan Pak Brian dari Best Color Indonesia, di mana Best Color ini merupakan produsen tinta yang ada Sidoarjo. di Sidoarjo. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak mengenai Best Color itu, pabriknya seperti apa, terus apa saja yang bisa dibuat atau dijual. Oke, sore Pak Christian? Christian. Betul, saya dari Best Color Indonesia, produsen pabrik tinta digital printing yang lokasinya ada di Sidoarjo. Nah, pabrik kita ini produksi solvent, ekosolvent, terus tinta sublim juga ada, tinta UV pun juga ada. Jadi kami ini bergerak di bidang manufakturnya, pembuatan tinta digital tadi. Jadi nggak cuma tintanya, tapi kita juga provide cleaningnya. Jadi masing-masing jenis tinta kita itu ada cleaningnya. Dari Best Color sendiri memang untuk tintanya hanya pembuatan di tinta digital printing saja atau offset juga masuk? Nah itu Best Color sendiri itu hanya bergerak di tinta digital printing. Jadi kalau offset emang kita nggak fokus ke sana arahnya. Jadi selama ini yang kita develop, kita jaga itu emang tinta digital printing. Dari Best Color sendiri sudah berdiri sejak kapan, Mas? Best Color sendiri udah dari 2013 Pak. Jadi kita udah cukup lama develop formula, develop market, dan jaga kualitas sendiri itu dari 2013 sampai sekarang pun kita juga tetap jaga. Oke. Nah, dari produk-produknya BCI ini, ya saya panggil Ya, BCI nggak apa-apa BCI saya boleh. ya. Ya, dari produknya BCI kan berarti ada 4 ya. Ya Ada betul, ada 4 solvent, ekosolvent, UV sama sama sublim. sublim. Nah, kira-kira nih dari 4 tersebut produk unggulannya dari Best Color atau yang memang sering dipakai sama orang-orang digital Orang printing ya. itu lebih banyak di mana? Oke, kalau lebih banyak berarti kita ngomong soal populasi mesin ya Pak. Ya. Kebanyakan memang jatuh ke solvent. Solvent sendiri kan pasarnya udah pasti jalan. Jadi ya kita juga akan masuk juga sudah masuk dan akan lebih masuk ke tinta untuk mesin-mesin solvent, mesin-mesin outdoor. Oh, mesin-mesin motor. Jadi tahun ini juga ngomong-ngomong soal solvent, kita ada produk baru namanya Skyjet Pak. Nah Skyjet ini produk baru untuk tinta solvent outdoor tadi. Oke, produk baru Pak ya. Itu Ya, mulai kapan Pak? Mulai di develop atau pembuatannya oke. sebenarnya? Tinta Skyjet sendiri ini didevelop mulai bulan 1. Bulan 1 didevelop, di secara lab kita develop, terus bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 kita tes cetak Pak. Jadi di pabrik kita ada mesin solvent khusus buat cetak setelah kita produksi. Gitu. Jadi bulan 1 kita trial di lab, bulan 2 sampai 6 kita develop di tes cetaknya. Jadi tahu antara lab sama hasil cetaknya itu ketemu nggak, sesuai nggak gitu sih. Bulan 7 kita launching di SPE ini. Berarti di saat event printing expo ini ya baru Ya launching kita ya? Oh. develop karena memang yakin soal barang dan kualitas yang kita udah develop 6 bulan ke belakang sih. Nah, dari masa develop sendiri itu kendala paling besarnya itu di mana sih? Oke, soal kendala biasanya yang kita pakai sebagai indikator bagus enggaknya itu pertama soal tintanya support high speed enggak. Oke. Tuh, kadang-kadang tinta high speed itu juga trouble-nya di tintanya yang telah turun. Jadi seolah-olah itu clogging di head, tapi sebenarnya tintanya yang telah turun. Itu yang pertama. Jadi apakah dia ini support di high speed? Ya, ini Skyjet support di high speed. Tinta paling tinggi kami udah cek di kecepatan 1700. Tapi itu cetakan ekstrim Pak. Jadi memang itu nggak secara umum dipakai, cuman kita udah tes paling ekstrim di 1700 itu tintanya nggak telah turun. Oke. Terus yang kedua, tintanya clogging nggak ketika dipakai jalan, misalnya 10 meter jalan, 20 meter jalan, ada hilang nggak di tengah-tengah cetakan. Itu juga faktor penting sih, karena kan nggak enak kalau kita udah jalan, udah proyek panjang, kok ada bolong-bolong kan sayang juga gitu kan. So, waktu, bahan, apapun pasti repot jadinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal warna. Jadi warnanya jangan sampai ada warna-warna yang drop di cetakan berapa meter itu jangan sampai ada yang drop. Oke. Berarti kendalanya yang paling penting dari saat saat Ya,
proses development adalah Kurang lebih 3 pertama itu. kecepatan, terus yang kedua stabilitas di headnya clocking nggak, yang ketiga terus soal warna sih. Soal warna. Nah, kalau dari sisi pemakai yang mesin solvent sendiri, kira-kira dari kebanyakan orang yang pakai solvent dan pakai tintanya yang lain atau mau ganti tinta yang lain itu apakah sudah ditemukan, maksudnya kayak masalah mereka itu paling banyak di mana sih? Pernah. Ini juga jadi kasus di customer proyek di Surabaya juga ada. Jadi salah satu trouble-nya dia adalah cetakannya itu bener cepet selesai, tapi kendalanya di lengket. Jadi dia pakai tinta yang lengket karena faktor, saya kurang tahu faktor apa, cuman hasil cetakannya itu dia itu lengket, Pak. Lengket itu maksudnya gimana? Lengket Lengket pas jadi- dipegang Ya, atau lengket udah turun nih dari mesin terus kan digulung. Ah, Nah, begitu dibuka di customer ternyata tintanya tadi tuh lengket di bagian belakang bahannya, jadi terkelupas. Oh, nempel gitu Mas Nempel berarti di ya. bahannya. Jadi pas di roll gitu Nah, nempel. gitu. Jadi trouble dong. Akhirnya ya itu tadi. Salah satu keunggulan Skyjet sendiri adalah pertama cepat kering sih. Oke, oke. Ya, jadi habis turun tinta, habis turun cetakannya langsung di roll, dibuka sehari 2 hari pun masih nggak apa-apa. Oke, oke. Gitu. Jadi ya salah satu value preposition kita adalah ya cepat kering karena emang kita sering dapat customer yang diburu proyek. Kalau dapat tinta yang susah kering, udah digulung pun ya tetap bakal lengket gitu sih. Berarti problemnya dari mayoritas pemain outdoor atau pemakai mesin solvent ini kebanyakan tintanya lengket, Mas. Lengket. Oh. Gitu sih. Nah, dari tinta Skyjet sendiri berarti sudah bisa memberikan solusi seperti itu, Mas. Ya, jadi emang dari ketiga indikator yang kita tes di mesin demo kayak kecepatan, stabilitas sama warna, salah satunya juga yang jadi tambahan adalah cepat keringnya tadi. Oke. Jadi udah ada 3 customer sih beberapa ini yang udah kasih testimoni ke kita, yang itu juga membenarkan, memvalidasi kalau memang tintanya cepat kering. Oke. Jadi karena dia juga ngalamin hal yang sama, jadi bukan satu trouble yang dialami satu orang, tapi juga beberapa orang sebenarnya. Oke, berarti memang dari tingkat hasil cetak yang lengket memang banyak masalah yang dialami sama orang printing ya, seperti itu. Nah, tadi kan Masnya juga ngomong kalau keunggulan Skyjet itu salah satunya kan cepat kering. Nah, selain cepat kering mungkin bisa diutarakan lagi lah keunggulannya apa sih? Masa kan cuma cepat kering kan nggak mungkin. Oke. Jadi kalau dari keempat tadi ada lagi sebenarnya satu hal, yaitu di printhead itu tinta ini jarang purging, Mas. Jadi saya udah pernah cetak di bahan panjang filenya itu 20 meteran. Dalam 20 meter kita tuh nggak purging. Oke. 10-20 meter itu nggak purging. Jadi buat nggak boros tinta lah, nggak buang-buang karena jarang purging sebenarnya. Jadi tadi kan settingan cetaknya kan cepet, terus panjang juga filenya, jadi di kecepatan tinggi pun dan cetakan panjang dia jarang purging. Memang kalau sering burjing apakah pengaruh di hasil cetakannya? Maksudnya burjing sendiri itu memang dari mesinnya atau memang dari tintanya? Sepaham saya ada faktor dari tinta juga sih. Karena emang kalau karakter solvent sepaham saya dia pasti akan ada waktunya buat purging. Karena emang mungkin karakternya yang akan menutup di nozzle, akhirnya dia butuh di purging tadi. Berarti dengan keunggulan tidak sering burjing juga membantu bisnis printing untuk biar cetaknya lebih cepat ya. Lebih cepat dan nggak lebih boros. Nggak lebih boros tinta ya. Selain dari burjing lagi, mungkin ada keunggulan lain lagi? Keunggulan lagi udah kan kita develop dari bulan 2 buat cetaknya. Terus sampai bulan 4, bulan 6 di headnya juga aman. Di head juga jadi aman ya? nozzle-nya tetap kejaga sih. Nozzle setiap warnanya tetap terjaga. Jadi 6 bulan udah tes printhead pun printhead kondisinya tetap aman. Oh, masih aman ya? Ya, jadi asal pemakaiannya juga betul ya. Jadi kan kadang-kadang customer ada yang nggak dikuras tuh. Tiba-tiba langsung dimasukin tinta baru tanpa kuras, terus ada trouble, ya itu beda cerita. Tapi kalau emang udah prosedurnya betul,
ada cleaningnya, dikuras dengan bersih, terus dimasukin tinta baru harusnya nggak ada trouble. Oke. Karena kita udah coba di 6 bulan terakhir, hasil nozzle-nya pun tetap sama. Oke. Nah, Masnya kan juga bahas tentang printhead nih. Nah, dari tinta SkyJet sendiri itu cocoknya untuk printhead apa saja? Oke. Yang kita udah develop itu di printhead 512i, Mas. Oke. Tapi secara formula sebetulnya tinta ini juga support di beberapa head kayak 512 dan Seiko. Tapi untuk develop cetaknya kita baru fokus ke 512i. Oh, berarti memang tinta SkyJet ini khusus untuk 512i ya, tapi masih bisa masuk di 512 dan Seiko. Nah, untuk PL-nya sendiri? PL-nya berarti kalau 512i kisaran 30 PL. 30 PL. Nah, itu kalau dimasukin untuk mesin yang di atas 30 PL apakah bisa? Bisa. Oh, bisa. Oke. Kalau boleh tahu Mas, sebagai pemain printing juga, kira-kira dari beberapa keunggulan SkyJet ini kira-kira bisa diterima nggak? Sesuai nggak sama kebutuhan yang dibutuhkan? Ya. Kalau menurut saya sih dengan seperti yang Masnya bilang tadi ya, dengan keunggulan salah satunya cepat kering ya memang sangat membantu dalam proses percetakan di dunia printing lah ya. Masnya kan juga tahu, jadi kalau semakin cepat hasil cetakan kita beres kan juga kerjaan kita juga bisa cepat selesai dan bisa lanjut ke proyek yang lain gitu loh. Jadi nggak usah nunggu dulu berapa menit baru ngerol. Nah, itu hal teknis itu. Tapi pengaruh ya? Iya, sangat pengaruh kan, kita di sini kan juga cari uang Mas. Seperti itu. Jadi kan semakin banyak proyek yang bisa lebih cepat selesai kan muternya semakin lebih cepat. Itu juga sebenarnya. Jadi beberapa yang jadi pertimbangan kita juga itu, selain aman di lab, ini juga harus bisa dipakai sama orang yang lebih banyak untuk produktivitas yang lebih tinggi, terus efisien dari tinta juga yang nggak banyak kebuang. Itu tadi juga beberapa yang penting. Nah, Mas kan juga tadi ngomong sudah testimoni, ada orang testimoni berarti sudah dipakai dong sama orang-orang di digital printing. Nah, boleh disebutkan Mas mungkin di siapa saja sih yang sudah pakai? Nah, terus mungkin kalau memang sudah pakai apakah di sana ada kendala atau tidak? Terus perbedaannya dengan tinta sebelumnya yang mereka pakai itu seperti apa? Secara umum sebenarnya untuk customer yang retail, yang misal pembelian 5 galon, 5 set kayak gitu-gitu, banyak Mas, Surabaya, Sidoarjo, Gresik banyak. Tapi ada beberapa yang saya bisa sebutin mungkin buat customer proyek itu ada Rio Printing di Wiyung, Surabaya, sama 2 itu di B21 Gresik. Oke. Di situ saya lihat kenapa dijadiin sampel karena dari sisi cetakan dia gede, jadi dari kuantiti dia besar, repeaternya banyak, jadi kita bisa lihat perjalanan tintanya itu jauh lebih cepat. Kalau kita retail kan pendek-pendek tuh, kadang-kadang jadi kita nggak bisa lihat langsung dari tes panjangnya seperti apa. Jadi dari Rio dan B21 kita simpulin kalau memang tinta SkyJet ini memang betul-betul cepat kering. Terus jarang. Berarti memang di sana sudah dites cetak banyak proyek seperti itu dan aman itu Mas ya. Kita evaluasi sekitar 2 minggu sih. 2 minggu dengan cetakan satu kali file itu sekitar 20 meter. Satu file 20 meter. Satu file 20 meter. Jadi tinggal pengalian aja sih dari 2 minggu tadi ya berapa meter berapa roll lah. Jadi sampai galon itu habis satu set dia nggak ada komplain soal clogging atau head berubah atau warnanya ngedrop, itu nggak ada sih. Nah, kesusahannya sendiri Mas kalau dari mau ganti tinta kan dari tinta sebelumnya mau ganti tinta baru. Nah, itu kira-kira apa aja sih, maksudnya prosedurnya seperti apa, terus bisa apakah ada masalah yang bisa timbul atau segala macam gitu. Jadi kadang dalam penggantian tinta yang kita harus pertama lihat itu kondisi terakhir sebelum pakai tinta SkyJet. Itu penting sih. Kondisi printhead-nya gimana, nozzle-nya. Biar maksudnya sebelum ganti tinta apakah ada problem atau gitu, kan. Terus setelah itu kadang juga dilihat dari hasil cetak terakhir. Dari tinta sebelum SkyJet, jadi ada 2, nozzle sama hasil cetak. Oke. Kira-kira yang dipingin kayak apa, terus kondisi head-nya bener ya kayak gini gitu.
Terus ketika diganti, dikuras pakai cleaning setiap warna udah bersih betul sampai inktanknya juga, digantilah pakai Skyjet. Nah dari Skyjet pun langsung dicek nozzle aja. Cek nozzle, nanti sambil dilihat juga profil warnanya ketemu nggak. Tuh, kalau ada beda, ada apa, berarti kemungkinan ada perlu setting beberapa warna. Sebenarnya itu bukan hal krusial sih soal setting beberapa warna, karena emang udah sewajarnya kalau beda kondisi tinta ya pasti beda setting soal warnanya lah. Oke. Berarti memang kalau kita mau ganti tinta baru itu nggak apa, setiap tintanya beda karakter berarti ya. Maksudnya kayak tinta A ketemu settingan A bisa, tapi tinta B ketemu settingan A belum tentu bisa. Belum tentu optimal lah. Belum tentu optimal. Oke. Kadang-kadang orang-orang yang bisa kaget itu kan kenapa warnanya beda, karena ya emang beda formula gitu kan. Jadi ya harusnya ada adjust di settingannya juga supaya ketemu. Tapi karakter dari tinta Skyjet sendiri itu seperti apa? Kalau lebih encer atau gimana? Karakternya dia pokoknya aman di printhead sih mas. Jadi karakter di printhead bersih, ringan, dicetakannya tapi ngejreng gitu. Enggak, soalnya kan kalau kita dari pemain printing sendiri kadang kan ngelihat tinta, di sini ada yang kental, ada yang encer. Gitu. Nah, itu kan kadang-kadang kita juga mempunyai pikiran sendiri kalau lebih kental pasti warnanya lebih keluar, ngejreng gitu. Enggak juga sih. Kalau saya lihat kental itu kadang-kadang juga menyebabkan warna di cetakannya itu juga terlalu tebal kan. Jadi ada beberapa kasus di mana gambarnya udah kecetak, mungkin karena karakter tintanya emang lebih kental, lebih apa. Waktu dicetak udah turun tuh dari mesin, ada beberapa warna yang agak blogor. Itu juga jadi faktor sebenarnya. Kenapa kok tinta kita mungkin lebih nggak kental dari formula yang ada. Gitu. Jadi saya nggak bisa bilang ini kental atau encer, tapi itu kan relatif ya. Karena sebenarnya kalau kita pun bilang itu encer, itu ada standarnya juga. Gitu. Jadi nggak sekedar encer kayak itu buruk gitu, enggak juga sih. Karena emang disesuaikan sama kebutuhan. Kalau dia dikasih kental, ada konsekuensinya gini loh. Kadang-kadang di cetakan jadi turun, blobor apa gitu. Kita nggak pingin kayak gitu, karena itu settingannya lebih panjang lagi gitu mas. Jadi kita set yang gimana itu nggak bakal luntur atau blobor dicetakan ketika dia cetak. Berarti apakah dengan karakter dari tinta Skyjet sendiri yang sedikit tidak kental, makanya keunggulannya salah satunya adalah cepat kering? Bisa jadi itu. Bisa jadi. Betul. Emang ya formula kita main dan ada hasilnya seperti itu. Oke. Nah mas, mungkin cukup lah untuk tinta Skyjet mas semua. Kita udah tahu kalau keunggulannya memang cepat kering, bisa kerja untuk di settingan ekstrim, dan juga tidak merusak printhead dan tidak cepat burcing juga kan. Nah, kenapa kok baru di launching saat SPE? Karena kita harus lewatin proses cek lab dulu sama cek cetak. Jadi kita nggak bisa tuh habis produksi langsung buang customer, enggak. Karena emang sebelum dikasih ke customer atau dijual ke customer, ya kita harus pastiin dulu nih barangnya nggak akan merepotkan customer gitu lah istilahnya. Gitu. Jadi ya emang tes lab 1, 2 tes cetak. Dan cetak kan juga harus lihat masanya ke printhead, terus berapa lama dia dicetak, berapa panjang itu cetakannya, karena itu juga. Nggak, maksudnya apakah karena mumpung ada SPE terus di launchingnya pada saat SPE? Ya itu juga bagian dari cara kita buat kenalin Skyjet lebih masif lah. Selama ini kan yang pakai retail. Nah, harapan kami di SPE ini yang kawasan jangkauan pameran di kawasan Indonesia Timur, harapan kami ini bisa jadi awal Skyjet dikenal. Jadi kawasan ini menurut saya akan jadi momen, akan jadi awalan yang baik untuk orang-orang pemain printing juga kenal sama Skyjet. Berarti dengan memanfaatkan dari adanya event SPE juga, biar jangkauannya luas ya sekalian ngenalin dealer kita. Jadi kita ada 4 dealer. Pertama Mandiri Jaya di Surabaya, ada Maxipro juga Surabaya,
ada juga global multipart, ada juga Rio printing. Jadi Oke. selain kita juga launching di sini, kita juga kenalin dealer-dealer kita bisa beli di sana. Nah, untuk harga tintanya sendiri Mas, Nah. berapa itu kira-kira? Harga tinta kita mulai dari 575, harga normal Mas. Oke, 505. Harga normal 575, tapi untuk pembelian di SPE dan selama bulan Juli ini Mm-mm. dapat harga minimal 4 galon bebas warna. Mm-mm. Jadi nggak harus beli satu set langsung. Bebas warna itu di harga 495 per galonnya. Pas 95 per galon. Selain tinta, saya juga bilang kalau BCI Best Color ini ada produksi cleaning. Oke. Jadi cleaning solvent Skyjet juga ada. Oh, Skyjet juga punya cleaningnya Punya berarti. cleaning Ya? solventnya di harga pamerannya 375. Oh, 375. 375. Jadi ada tinta, ada cleaning. Oke. Nah, berarti bagi para pebisnis printing yang mau beli atau mau cari tinta Skyjet ini bisa kunjungi ke Ke dealer-dealer. Dealer 4. Oh, dealer Pak. Oke. Dealer resmi Skyjet di Dealer Jawa resmi. Timur. Oke. Oke Pak, mungkin cukup sampai sini saja. Kita sudah bahas banyak soal tinta Skyjet dan informasinya juga cukup meyakinkan dan bagi kami para pebisnis printing ya bisa lah Dipertimbangkan. ya dipertimbangkan untuk dipakai ya seperti itu. Ya. Jadi sekian mungkin dari saya, bapaknya mungkin. Saya juga terima kasih Mas Christian udah konfirmasi lah ke kami sebagai penyedia Skyjet soal sebagai barang baru juga pengenalannya pun juga harus lebih ekstra. Jadi makasih buat pertanyaannya dan konfirmasinya ke kita. Jadi nggak sampai ada berita-berita yang nggak sesuai, yang itu terus berkembang. Akhirnya dengan ngobrol gini saya bisa nyampein, Mas Christian bisa feedback ke saya sebenarnya. Dan ya orang-orang juga biar tahu tinta Skyjet itu seperti apa. Oke lah Mas, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Semoga sukses selalu, tintanya Amin. lancar ya Pak ya. Ya, Makasih Pak ya. thank you Mas Chris. 3, 2, 1, oke.